Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat-sangat saya takdimi, yang saya hormati Bapak Wali Kota yang atas izin Allah Probolinggo dipimpin oleh seorang Habib. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari habaib. Amin. Berikut jajaran Forkompinda yang ada di dalamnya. Pak Sekda, Pak Asek. Sekdanya cewek apa cowok sih? Oh, cewek. Ngeri sekali gitu. Pejabat cowok saja nggak mau salah, apalagi cewek. Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Dandim yang mewakili, dan juga Pak Abdul Mujib selaku Ketua DPRD Probolinggo, serta para santri yang hadir malam hari ini. Santai saja, walaupun kelihatannya kamu tidak bermalam minggu seperti yang lain. Tidak penting kamu malam minggu dengan siapa, yang lebih penting kamu hidup dengan siapa. Walaupun jomblo, ingat, saya sering mengatakan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Karena saya kemudian menjadi lucu, Pak, kalau ngaku santri tapi pacaran gitu. Jadi hasanah pacaran itu tidak dikenal baik oleh orang NU maupun orang Muhammadiyah. Kebetulan kita juga ada kemenak dari PCNU dan juga ada pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau ngaku santri pacaran, saya ragukan kesantriannya. Karena mas-mas santri harus tahu, meluluhkan hati santri putri tidak dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Wow. Maka kalau santri itu kok kangen, jika kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Maka kita bersyukur pemerintah ini menghargai keberadaan dan eksistensi para santri yang diwujudkan dalam bentuk hari santri. Saya pikir, Pak, yang kemudian mendapatkan penghargaan sektor talamid sedunia itu hanya di Indonesia. Santri diakui keberadaannya dan bahkan dibuatkan hari sendiri yang namanya hari santri. Maka kalau hari ini masih ada orang yang mengatakan pemerintah ini tidak menghargai para ulama dan para santri, saya pikir dia perlu ngaca. Karena orang nyindir sama orang nyisir itu sama-sama harus bercermin, sama-sama harus ngaca. Dari awal dulu saya tidak sepakat dengan istilah kriminalisasi ulama. Saya punya satu video yang cukup viral waktu itu dan disebarkan sama teman-teman Mabes Polri dan Mabes TNI terkait dengan kasus hukum yang menimpa Habibana Rizik. Para santri harus memahami ya, Anda boleh tidak setuju dengan pendapat seorang Habib, tapi Anda tidak boleh untuk tidak menghormatinya. Dalam kaidah ilmu taklimul muta'alim ada bahasa al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Nah, Habib itu selama benar-benar Habib dan dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, wajib bagi kita untuk menghormati walaupun kita berbeda pendapat. Saya jujur sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik, tapi saya tidak bisa meninggalkan hormat saya kepada Habib Rizik. Ini jangan salah.
Sosoknya harus dihormati, pendapatnya tidak harus diikuti. Bedakan antara sosok dengan perilaku. Sosok kehabaibannya wajib. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka adalah dzurriyyahnya Rasulullah, ahlul Mustafa Baitut Tuhuri. Mereka itu adalah orang-orang yang suci, tuhur. Tapi pendapatnya tidak harus dihormati. Contoh paling gampang beginilah. Ketua PCNU ini umpamanya kiai saya nih. Saya diperintah untuk ngimami sholat subuh. Bedakan antara hormat dengan taat. Miftah, kamu ngimami sholat subuh. Saya nolak, mboten kiai, tidak, jenengan saja. Begitu saya bilang tidak, itu berarti saya tidak hormat dengan tidak taat kepada ketua PCNU. Tapi tidak taat saya karena hormat saya kepada beliau. Miftah, kamu ngimami. Saya jawab tidak, Pak Kiai saja yang ngimami. Begitu saya jawab tidak, saya nggak hormat dengan saya tidak taat dengan Pak Kiai. Tetapi tidak taat saya karena hormat dengan Pak Kiai. Contoh begini, mbak-mbaknya besok punya suami. Kamu masak pagi-pagi sudah mateng nih. Suamimu lagi macul. Mas, ayo makan. Suamimu bilang, nanti saja dek, kamu duluan. Perintah suamimu kamu duluan. Sebagai orang yang paham hormat dan taat, Anda akan mengatakan, boten, saya nunggu panjenengan. Jangan sebaliknya, Mas, ayo mangan. Kamu duluan dek, oke, kuwi jenenge ceniningan tak kandhani itu. Nah. Maka kalau kemudian ada proses hukum terhadap ulama, itu mohon maaf, kalau memang ulamanya berbuat kriminalitas, kemudian ada proses hukum, itu namanya bukan kriminalisasi, tetapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Lah sosoknya ini bisa siapa? Ya bisa ulama, bisa kiai, bisa ustadz, bisa habaib, bisa santri, bisa ketua DPR, bisa siapapun. Selama dia melanggar hukum, ada proses hukum, itu namanya bukan kriminalisasi. Tapi apa? Proses hukum. Kriminalisasi ulama itu kalau pengajian ngundang kiai pulang tidak diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Gitu loh. Dikasih kok Gus, tapi isinya cuma sedikit, pasalnya beda, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Berapa? Oh, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Nah, santri harus ini ya, saya nggak mau, saya benci dengan Habib ini, nggak boleh. Maka saya sampaikan, Anda itu beruntung banget tinggal di Probolinggo yang alhamdulillah wali kotanya adalah seorang habaib. Seorang habaib. Pasti berkah wis, pasti berkah. Sing rame nih kita seneng di wali kota habaib gitu. Saya bacakan ya, saya senang mengutip kalimatnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mughni Al-Mutad fil Halil Al-Fat Al-Minhaj. Jadi ini hebatnya habaib. Hebatnya habaib. Tadi saya naik panggung toh Pak Ketua DPR, saya bawa tongkat masuk dari sana, itu ibu-ibu udah bilang, wow, seperti si buta dari gua hantu. Awas. Kayaknya janda yang bilang begitu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, beliau mengatakan begini, sarafun nasabi min salasi jihatin, kemuliaan nasab itu bisa ditinjau dari tiga sisi. Kalau ada yang bertanya, kok Gus sering pakai tongkat? Saya itu pakai tongkat karena ijazah dari Habib Lutfi gitu. Karena kalau dilihat nabi-nabi itu kan rata-rata menggunakan tongkat. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad itu menggunakan tongkat. Maka bisa jadi tongkat itu menjadi sunnah gitu. Dan ini juga faktor keamanan Pak Ketua DPR. Jadi macam-macam giebuk cangkeme gue iki lak lumayan. Siap duluan. Ini saya kemarin pengajian di Karimun Jawa, ada muhibin, bah tak kasih tongkat. Ini diminta Pak Ganjar nggak boleh. Katanya untuk Gus Miftah bukan untuk Pak Ganjar. Nah, kalau pakai kacamata ini asbabul murudnya adalah karena saya sering pengajian di klub malam dan di lokalisasi dan tempat prostitusi. Kenapa pakai kacamata hitam? Bukan untuk
menjaga pandangan, Anda salah. Tapi supaya kalau ngelirik cewek tidak kelihatan gitu. Kan samar gitu loh. Jadi kelihatannya mandang ke sana padahal matanya ngelirik ke kiri kan gitu. Kalau kayak sampean ora. Masih muda Pak, biasa lah. Ya kalau lihat kayak gitu nggak mau ya nggak normal kan. Saya ditanya di Belanda. Saya itu kebetulan sering diundang di luar negeri Pak. Saya kayak besok tanggal 20 Desember itu harus berangkat ke Amerika untuk menghadiri undangan dari komunitas Katolik yang ada di Amerika. Itu efek gara-gara kemarin saya ceramah di gereja yang super viral, saya dibully habis-habisan itu. Miftah kafir, ya gampang lah, syahadat lagi. Repot. Nah, ya. Orang kafir 70 tahun baca syahadat aja kebakar kekafirannya. Kita tiap malam tahlilan kok dibilang kafir, ada-ada saja. Kemarin muncul lagi Ustadz Wahabi yang mengatakan apa? Masuk Borobudur dan Prambanan hukumnya musyrik. Cangkeme gitu. Jadi, kita idolanya kurang aduh itu. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'adilahu syai'un. Ini yang paling ampuh. Jadi nasab yang pertama adalah nasab yang sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dapat dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Jadi nasab yang paling ampuh. Bos gak bisa ditandingi. Tapi kok kadang-kadang kita melihat habaib kok kelakuannya gimana Gus. Aja mau delok kelakuannya. Kelakuannya jangan kamu ikuti, tetapi kehabaibannya harus kamu hormati. Santri harus seperti itu. Maka saya bilang begini, kalau orang NU diajarkan untuk menghormati santri, sama halnya Anda mengajarkan kepada bebek untuk berenang. Habib itu datang ke Indonesia sing nampani pertama kali ya orang-orang NU. Sekarang orang baru kenal Habib sok-sokan ngajari NU. Ini kuanen. Orang belum kenal habaib, kita orang-orang NU sudah sangat menghormati habaib. Maka saya ketika sowan ke guru saya, kita semuanya Habib Lutfi, ora kenal, kudu menghormati. Ahlu Baitul Mustofa Tuhuri, orang tuhur mereka itu. Maka kalau di sini dikatakan intiha ila sajrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang sampai kepada Rasulullah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mengimbanginya. Ini yang paling top pokoknya, paling top. Kemudian yang kedua, kalau potensi kayak saya, kayak Pak Mujib, kayak jenengan, ini sudah nggak punya potensi untuk menjadi habaib. Kita dianggap ahwal. Ya, lah wajah bisa menyerupai lah, tapi kalau garis darah nggak mungkin. Makanya kalau ada cewek syarifah itu dinikah sama ahwal pasti nggak mau Pak, karena garis nasabnya langsung hilang. Tapi kalau Habib nikah dengan ahwal, nikah dengan orang Probolinggo asli, tetap garis kehabaibannya terjaga. Tapi kalau ada cewek dinikah sama ahwal, walaupun ganteng kayak saya itu nggak mau mereka itu. Apalagi nggak ganteng kayak jenengan. Mundur aja. Aku mundur alon-alon itu. Nah, yang kedua, kalau memang kita tidak bisa yang pertama ini, yang ihdaha ini, wasaniyah, kita masih bisa untuk menjadi yang kedua. Wasaniyatu al-intima'u ilal ulama fa innahum warasatul anbiya shalawatullahi wassalamu alaihim ajmain wa bihim rabatallahu ta'ala khifdal millatil muhammadiyah. Yang kedua ini apa? Nasab yang terhubung kepada para ulama, al-intima' ilal ulama. Allah subhanahu wa ta'ala teguhkan penjagaan al-milah Muhammadiyah kepada mereka, nasab yang terhubung langsung sampai kepada ulama. Makanya kalau kemudian kita tidak bisa menjadi yang pertama ini, bisa menjadi yang kedua. Saya sering mengatakan apa? Kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Makanya mas-mas santri kalau cari cewek coba ditinjau kualitasnya. Kalau saya dulu di pesan kayak saya begini, Miftah, nopo gay? Kalau kamu besok menikah, tolong tanya kepada bapak ibunya. Apa? Ketika dia bayi, disusui selama 2 tahun apa enggak? Nah, saya dulu mikir, kok dadak takon mentil barang itu hubungannya apa gitu loh.
Akhirnya saya tanya betul Pak sama mertua saya, Pak, dulu ini calon istri saya nyusunya asinya berapa telon? Ini nyusu asi loh Pak ya. Ternyata kaitannya apa? Kaitannya adalah bahwa menyusui dalam Islam, dalam Al-Quran itu memang 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodho'ah. Jadi nyusui itu harus 2 tahun nih. Maka kalau kamu cari istri, tanyakan kepada bapak ibunya, pastikan asinya 2 tahun. Lah mertua saya kan kaget, orang-orang takon nyusu ini maksudmu apa gitu loh. Loh, bukan maksud apa-apa Pak, saya pengen tahu kualitas calon istri saya. Ini asinya 2 tahun apa enggak? Ternyata mertua saya jawab 2 tahun. Orang ngapus itu Pak, cangkemmu gitu loh, bilang gitu loh. Kok malah warung mertua kok curiga gitu loh. Jadi ternyata ini penting. Karena apa? Untuk menentukan kualitas keturunan kita. Karena memang kita hari ini sering, terutama ibu-ibu, mbak-mbak di dalam satir itu ya, saya sampaikan dok, kita itu sering banget anak baru 5 bulan sudah diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng itu adalah susu sapi. Maka begitu gede dengar adzan subuh, sholatu khairum minan naum, anakmu jawabannya apa? Emoh. Mergo anake sapi. Maka anak-anak hadroh ini haram hukumnya nikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan gitu lah. Makanya kalau dilihat kan Imam Al-Ghazali ketika dia Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i Pak, itu kan orangnya cerdas banget. Ketika ngaji kepada Imam Malik, dites kitab Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, ternyata sudah hafal. Kan Imam Malik itu mensyaratkan kepada santri-santrinya sebelum ngaji dengan Imam Malik itu harus bisa baca kitabnya Imam Malik. Jadi sudah harus khatam dulu. Ternyata Imam Syafi'i sudah hafal Pak dengan kitabnya Al-Muwatta. Dan Imam Syafi'i itu luar biasa, kalau ngaji yang kiri dibuka, yang kanan ditutup. Ketika ditanya oleh Imam Malik, kenapa kalau kamu ngaji kok yang kiri dibuka, yang kanan ditutup? Apa jawaban Imam Syafi'i? Mohon maaf Kiai, kalau dua-duanya saya buka saya langsung hafal. Itu Imam Syafi'i. Lah ibunya Imam Syafi'i kan siapa? Imam Malik kan kemudian penasaran, ini rahasianya apa? Kok orang secerdas ini? Akhirnya sowan kepada ibunya Imam Syafi'i, dan ibunya Imam Syafi'i kemudian mengatakan, rahasianya cuma ada 2. Yang pertama, saya susui ASI eksklusif selama 2 tahun. Tuh. 2 tahun Pak, jangan kemudian banyak alasan, keburu kerja lah, macam-macam lah. Mbak-mbak nggak usah kerjalah, di rumah saja. Saya mengatakan kepada istriku, yuk ketika kamu menikah dengan aku, kita bertukar tulang. Kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Oh. Tapi kalau kepepetnya kerja nggak apa-apa sih, mbak-mbak kerja gimana Gus? Ya silahkan. Karena pada dasarnya suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Hati-hati. Kalau saya istri nggak saya izinkan untuk bekerja, karena saya baca hadis Rasulullah itu membagi Sayyidina Ali untuk urusan luar, kemudian Siti Fatimah untuk urusan dalam. Nah, maka saya nggak izinkan istri saya bekerja. Tapi kalau ada ibu-ibu bekerja ya silahkan lah. Jadi jangan sampai gara-gara Anda bekerja sebagai wanita karir itu menelantarkan ASI anak-anaknya. Maka kalau bapak-bapak lihat podcast saya terakhir dengan Mas Deddy Corbuzier, itu saya tanya sama Deddy begini, bro coba you jawab, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Pertanyaan saya, itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Coba mbak-mbak dijawab yang di balik tirai itu. Di balik tirai. Aku tahu kok walaupun kamu tidak bisa memandang wajahku, tapi hatimu ada aku. Iya. Mbak, ibu tolong dijawab. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Rata-rata Pak jawabannya adalah dalilnya anak. Hadis ini bisa dilihat dari dua kacamata. Bisa dianggap sebagai dalilnya anak, bisa dianggap sebagai dalilnya ibu. Kalau dalilnya anak jelas, surganya anak tergantung bagaimana dia hormat kepada ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat dan seterusnya ila akhiril ayah. Ini biasalah. Tetapi sebagai seorang ibu, Anda harus memandang ini adalah dalilnya seorang ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Kenyataannya kenapa? Karena banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anak.
anaknya. He wong wedok, rungokno kupingmu. Gitu loh. Karena banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Maka kenapa kemudian ada hadis lain yang bunyinya apa? Al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Termasuk ini menelantarkan anak tidak dikasih ASI selama 2 tahun, 5 bulan sudah diganti susu kaleng, susu sapi. Kalau saya guyon sama Cak Percil sama Mbah Kerun tuh saya bilang bagaimanapun ASI itu lebih hebat daripada susu sapi, Pak. Gimana enggak? Minimal ASI itu adalah praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Itu ASI. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Nggih pengajian ya iso, nggih sidang ya iso, sawah ya iso. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan ra ono penyok, ra ono Pak. Elastis. Dan kalau Pak anggota DPR, ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya lah. Gitu. Dan yang paling jelas ASI itu dilindungi badan hukum. Badan hukum, BH, badan hukum gitu loh. Ini sederhana tapi ini penting banget. Kemudian yang kedua kata ibunya Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i ini cerdas Kiai, karena setiap kali saya mengambil air setiap kali saya menyusui, saya awali dengan mengambil air wudhu terlebih dahulu. Lah, ini sederhana loh, Pak. Tapi kita sering lupa. Ibu-ibu lagi nyusoni anaknya lagi masak, anaknya nangis. Kadang-kadang kan langsung disaut tanpa wudhu terlebih dahulu. Lagi nyambel terasi, nangis, pelayoni nyoh gitu. Kalau anak bisa ngomong mesti bengok, "Bu, susumu mambu terasi." Gitu. Nah, itu sederhana. Saya itu punya jamaah Pak di Boyolali. Jadi dia itu pekerjaannya hanya tukang perah susu sapi, Pak. Kan di Boyolali terkenal Superboy. Susu perah Boyolali gitu loh. Dia itu Pak luar biasa. Kok jangankan pegang istri, pegang anak ya. Setiap kali masuk kandang Pak, jamaah saya ini. Setiap kali mau merah susu sapi, itu dia wudhu dulu. Jadi sebelum masuk kandang itu dia wudhu. Sebelum ketemu sapi lo wudhu. Kowe ketemu bojomu ora tak kandhani lho. Gitu. Setiap kali masuk kandang wudhu dan kemudian apa? Ketika pegang susu sapi, sapinya dibawa keluar dari kandang, diperes Pak, disolawati Pak. Subhanallah, anaknya 4 jadi orang semua Pak. Ini. Loh artinya jadi orang semua itu jadi orang hebat semua itu loh Pak. Itu gara-gara wudhu dan gara-gara solawat. Solawat. Masuk kandang, sapinya dikeluarkan, wudhu dulu, pegang susunya, solawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah setok loh itu loh. Makanya coba dipraktekkan ilmunya ibunya Imam Syafi'i. Makanya kalau saya itu punya anak, punya santri, kalau saya biasanya masuk ke masjid ada santri, tak pegang kepalanya tak solawati Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan jadi santri yang baik. Al-Fatihah gitu. Saya masuk kamar, anak saya tidur, pegang kepalanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan soleh. Al-Fatihah. Bapak juga gitu Pak. Punya istri kok cangkemnya cerewet, tidur pegang mulutnya Pak. Nah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkemnya ra cerewet. Al-Fatihah gitu. Tetap cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Dar-modaro dhewe gitu. Jadi kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan anak seperti apa. Syaratnya yang pertama apa? Harus cinta kepada ulama. Al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya. Lah, niki adik-adik santri saya kasih tahu ya. Saya itu paling nggak suka Pak kalau ada orang membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan habaib. Anda nggak punya hak untuk itu. Hak kamu apa membandingkan habaib? Aku suka dengan Habib ini, nggak suka dengan Habib itu. Lah kamu bukan Habib kok banding-bandingnya Habib itu. Lagi, aku suka dengan kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Nggak bisa nak, nggak bisa. Aku suka dengan Gus ini, nggak suka dengan Gus itu. Hak kita apa? Kalau kemudian dikatakan al ulama alladzina hum warasatul anbiya, you harus tahu. Nabi itu jumlahnya berapa? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih.
Jumlah nabi itu berapa? 124.000 nabi. Kalau ulama merupakan ahli warisnya para nabi, ya mohon maaf, nabi jumlahnya 124.000 nabi, ya warisannya kan beda-beda, Pak. Ya kan? Ada ulama yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman, kaya. Siapa? Ada ulama yang juga kaya. Seumpama kayak sahabat saya itu Ustadz Yusuf Mansur, kaya, ya mungkin dapat warisan Nabi Sulaiman. Ada ulama yang mendapatkan warisan Nabi Daud. Nabi Daud menjadi raja. Ada ulama jadi presiden, Gus Dur, ya kan? Jadi wali kota, Habib kita, ya karena warisannya beda-beda gitu. Ada ulama, ada nabi yang gagah, siapa? Musa. Begitu turun, ada Gus Maksum, gagah-gagah gitu. Ada nabi miskin banget. Nabi yang paling miskin itu siapa? Isa. Sampai makan saja harus daun-daunan. Begitu turun, ya mungkin ada kiai-kiai kere, mudin-mudin Probolinggo, umpamane lah umpamane. Lah ini tugasnya Kesra harusnya gitu loh. Ada nabi itu super cerdas. Nabi siapa, Pak? Nabi Khidir alaihissalam itu cerdasnya minta ampun. Begitu turun, ya ada ulama-ulama cerdas seperti Pak Kiai Said, Gus Baha, itu dewe-dewe gitu loh. Jangan kemudian digebiahu ya. Beda-beda. Maka kalau kita hari ini mendapatkan orang cerdas kayak Kiai Said, Gus Yahya, kemudian Gus Baha, Gus Koyum, itu mungkin dapat warisannya Nabi Khidir. Cerdas-cerdas. Ada nabi ganteng Yusuf, begitu turun ada ustadz ganteng Gus Miftah umpamanya, ya terima kasih. Ya beda-beda lah gitu. Minimal kemudian ada apa? Ada rasa cinta kita kepada mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wasalisatu al-intima ila ahli sholah al-masyhur wat taqwa. Yang ketiga ini adalah nasab yang terhubung kepada orang-orang yang soleh, masyhur dan bertakwa. Nah, kita tidak mungkin kawan-kawan, sahabat-sahabat itu menjadi yang pertama tadi, yang al-intiha ila sajarati Rasulillah. Tetapi kita bisa menjadi minimal yang kedua dan yang ketiga. Maka kemudian kualitas diri kita ini sebagai santri harus diperbaiki. Anda sebagai calon seorang ibu untuk anak-anakmu harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Saya tuh ngefans banget dengan Ibnu Athaillah, sampai anak saya juga namanya Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Terlalu panjang. Kamu nggak ikut urun kok cerewet gitu loh. Mau juga anak-anakku dewe kok gitu. Karena Habibur Rahman itu identitas fam. Jadi semua anak saya namanya Habibur Rahman di belakangnya. Miftah Maulana Habibur Rahman. Anak saya Mufti Athaillah Shahibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Yang kedua Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Terus maka saya bilang kemarin ketemu para habaib, wong Arab karo wong Jawa ki, Bib. Kenapa, Gus? Lebih hebat orang Jawa. Lah kenapa, Gus? Buktinya banyak orang Jawa yang namanya Arab, enggak ada orang Arab yang namanya Jawa. Wong Jawa namanya Miftah, Jawa jenenge Mujib, Jawa jenenge Muhammad, Jawa jenenge Ahmad. Tapi nggak ada orang Arab namanya Bejo, itu nggak ada. Habib, manismuk, ismi Habib Bejo, nggak ada. Tapi ini kritik sosial ya, kritik budaya. Hari ini tanggal 21 Oktober kemarin, Pak, di Riyadh itu diadakan konser dengan manggil Pitbull, DJ dan penyanyi terbesar di Amerika. Itu di kota Riyadh. Dan yang hadir berapa, Pak? 250.000. Yang hari ini saya posting di IG saya. Saya bilang, ini sekarang peradabannya lucu. Orang Indonesia soal budaya itu kiblatnya ke Arab. Orang Arab sekarang kiblatnya ke Amerika, Pak. Mereka hari ini lagi gandrung dengan penyanyi-penyanyi barat, lagi gandrung dengan jedak-jeduk DJ dan lain sebagainya. Saya bilang kami sudah bosan, kamu baru mulai, nakalmu telat, akan Dani gitu loh. Nakalmu telat. Saya itu udah gaul dengan anak klub malam, Pak, sudah 20 tahun. Sejak saya usia baru 19 tahun.
Saya masuk ke lokalisasi itu dari tahun 2000, sekarang 2021. Berarti saya membersamai para WTS sudah 21 tahun. Saya ngaji di klub malam itu sejak tahun 2007 sampai sekarang 2021. Sudah 15 tahun saya ngaji di anak-anak klub malam. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Kalau orang bilang sia-sia nggak ada hasilnya, saya apa bilang? Saya banyak wartawan kan Pak, termasuk dari luar negeri datang itu, ditanya, Mbak tolong, ini jangan hanya dari Gus Miftah, versi kalian. Sebenarnya apa sih keuntungan kalian ngaji dengan Gus Miftah? Ada Mbak WTS itu angkat tangan Pak. Saya mau ngomong. Oh, ya masih STNK lah, setengah tuan yang kenceng. Inilah. Ya kan bentuknya macam-macam Pak. Ada juga yang saya itu ada WTS usianya 50 tahun Pak. Ya Allah, itu apa tamunya ramati tak bilang gitu. Kan dia bisa keracunan Pak itu loh. Susu kadaluarsa kan itu loh. Lah sudah umur segitu masih jadi WTS Pak itu. Saya bilang Anda itu udah 50 tahun kok jadi WTS itu kenapa toh? Lah gimana saya bisanya kerjanya cuma ini ya Gus. Terus bayarnya berapa? Ya lumayan lah 25.000. Hah? 25.000? Yang pakai siapa? Ya ada lah Gus. Nah, ini. Dan saya sabar untuk ngopeni mereka. Jadi mbak-mbaknya katakan begini, gara-gara cerita inilah kemudian cerita saya ngaji di klub malam dan di lokalisasi mau diangkat jadi film layar lebar Pak. Dan saya udah minta izin kepada PBNU, nggak apa-apa Gus, bagus gitu loh. Jadi begini, saya mau ngomong nih karena mbak-mbak PSK, silakan Mbak. Apa? Kalau orang bilang pengajian Gus Miftah di lokalisasi nggak ada manfaatnya, saya bersumpah ada. Saya tanya manfaatnya apa menurut kamu? Kok kamu masih kerja di sini? Kan manfaat tidak harus saya keluar dari sini Gus. Oh ya oke, masuk tak bilangnya. Apa manfaatnya? Jadi kemarin Gus saya cerita, saya ada tamu booking saya. Harga deal saya masuk kamar. Begitu masuk kamar saya mulai melayani tamu, dengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om pending dulu ya. Tamunya tanya, kenapa Mbak? Lagi adzan subuh. Apa urusannya dengan adzan subuh? Nggak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Wah itu kan keren kan itu. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ Mas. Selesai adzan ganti tamunya ngomong, Mbak nggak usah dilanjutkan, Anda saya bayar, nggak jadi saya pakai. Kenapa nggak jadi Om? Udah Mbak saya bayar nggak jadi pakai, nggak jadi saya pakai. Kenapa? Aku juga jamaahnya Gus Miftah itu. Jadi baik WTS maupun tamunya sama-sama jamaah saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bisa menghentikan maksiat Pak. Saya bilang nggak ada manfaatnya. Saya pengajian dari Bekasi pindah ke Cikarang, lewat Kalimalang di Jakarta. Ternyata di situ banyak mbak-mbak lokalisasi yang buka di lapak-lapak pinggir sungai Pak, pinggir kali. Saya buka jendela, ternyata mereka lihat saya, Gus mampir gitu. Saya mampir Pak. Saya ambil duit di tas saya bagi uang semuanya tak kasih 200.000. Ada berapa orang di sini? Ada sekitar 100 orang Gus. Tak kasih semuanya 200.000 tapi syaratnya satu. Apa Gus? Malam hari ini berhenti beraktivitas. Kalian semua tak bayar, aku mau berangkat ngaji, semuanya tak kasih uang, tapi tolong malam ini kalian berhenti. Saya kasih uang semuanya. Selesai saya masuk mobil Pak. Ini orang-orang yang derek saya ngaji tanya begini, alah bah mubadir. Toh malam hari ini berhenti besok juga bekerja lagi. Ini kalimat yang salah menurut saya. Orang berhenti maksiat semalam dibilang mubadir. Orang berhenti maksiat 1 menit saja itu luar biasa, apalagi semalam. Maka yang saya lakukan sebenarnya adalah menumbuhkan rasa malu. Karena saya tahu mereka itu melakukan itu dengan banyak hal latar belakang di belakangnya. Mereka malu loh Pak. Buktinya apa? Mereka takut kalau diketahui keluarganya. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah mahwal ismu, wahai Nabi dosa itu apa? Jawaban Kanjeng Nabi kan keren. Al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayyattali alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Mereka nggak nyaman Pak. Siapa bilang orang masuk ke lokalisasi nyaman? Nggak mungkin. Jenengan masuk ke ruang karaoke mesti dengar-dengar Pak, dilihat sama orang apa enggak ya itu loh. Itu. Makanya namanya saya ganti Pak, bukan karaoke tapi puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Inilah. Mereka malu Pak. Tak kasih contoh yang paling sederhana.
Di tempat saya ngaji di lokasi Jogja itu Pak, itu belum boleh buka lapak manapun sebelum pengajian saya selesai. Kok saya belum selesai, ada tamu datang, saya keluar dari tempat pengajian, lari Pak tamunya. Waduh, ono Gus Miftah isin aku. Ini membuktikan bahwa mereka punya rasa malu. Enggak terang-terangan Pak. Orang kok saya pengajian baru selesai dia datang melambung ngomong, Gus, aku ada pengen londe. Enggak Pak, enggak. Tapi mereka sembunyi. Ini menunjukkan bahwa mereka punya rasa malu. Lah yang saya lakukan di lokalisasi itu adalah memupuk rasa malu supaya mereka malu kerja di tempat itu, kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Kan begitu. Kamu jangan jadi Tuhan sendiri. Ingat loh, Allah itu menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita seringkali menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita fokus, kita vonis, tetapi begitu kita salah, kita bela-bela. Naudzubillah min dzalik. Ingat, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Makanya tadi saya matur, saya pengen membuat akademi kebangsaan itu, saya pengen mereplikasi, mengedukasi santri supaya punya keberanian dan terobosan seperti saya Pak. Jadi mereka juga berani ngaji di tempat-tempat seperti itu. Lanjutkan nggak akan mungkin saya bawa Pak, karena saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Bahaya Pak, berat abot sanggane ya Pak. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan itu tadi? Saya bilang supaya kemudian santri hari ini bisa menjadi ulama masa depan. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam beliau mengatakan begini, ar-roja ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Di dalam kalimat ini ada dua bahasa, ada roja, ada umniyah atau tamani. Roja itu artinya harapan, tamani itu artinya angan-angan. Apa bedanya harapan dengan angan-angan? Beda. Yang namanya harapan itu adalah sebuah keinginan yang disertai dengan amal dan perbuatan. Sementara yang namanya tamani atau angan-angan adalah sebuah keinginan yang tidak disertai dengan amalan dan perbuatan. Maka supaya Anda menjadi santri dan menjadi pemimpin masa depan, harus ada rojak, bukan tamani. Lah kebanyakan santri hari ini tamani, ngaji ora gelem, buka kitab ora gelem, sinau ora gelem, sowan kiai ora gelem, bikin status akan jadi kiai pada waktunya. Matamu gitu. Mau jadi apa itu? Sama dengan anak-anak itu loh, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, usaha nggak mau, ya kan? Apalagi dagang nggak mau, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Dang tanginya, turumu miring. Obatmu ndang diombe tak kandani. Ingat kata-kata saya, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Saya ulangi, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kalau orang bermimpilah dalam hidup berarti roja. Salah satunya apa? Husnut tadbir nisful ma'isyah. Bagus perencanaan merupakan separuh dari kehidupan. Kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Makanya mbak-mbaknya kalau ada cowok mendekati kamu, kamu tanya sama cowok kamu itu, apa proposal hidupmu untuk aku? Lamun delok pacarmu ngalor ngidul nganggo mobil bapak ibune halah-halah nduk. Saya dulu itu pas KKN Mas, itu yang nggak punya pacar cuman saya sendiri. Jadi KKN itu cowoknya 5, ceweknya 4. Cowok 5 ini yang nggak punya motor saya sendiri. Akhirnya yang 4 ini pacaran satu pasang, saya nggak dapat siapa-siapa. Tapi saya nggak menyesal. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Kok aku mbiyen ra gelem ya? Ra masalah le. Maka saya dulu bilang, nggak masalah aku jomblo. Aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Modar itu. Tapi anak-anak hadrah ada yang jomblo ini, segera menikah le. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Nah,
Saya khawatir kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal gitu loh. Ar-Rum 21 jelas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia lah. Kamu yang kalau wajah kamu jelek itu jangan takut untuk mencintai. Saya ulangi, kalau kamu jadi cowok wajahnya jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai. Nah. Seneng lamar ngono, tolak ya lamar meneh, gitu saja. Mbak-mbaknya juga begitu. Kalau ada cowok seneng sama kamu, katakan kepada cowokmu, kalau kamu mencintaiku mas, lakukan satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan, gitu. Kayak wong lanang, lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Halah mbak jawaban, cangkemmu mas, kau dekat saja kamu nggak bisa mendekati kok dadakno. Wah kayak ngomong gitu loh. Raumum ini loh. Doa saja sama Allah, angkat tanganmu kamu doa, ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Itu cara Ibnu Athaillah mengatakan apa nih? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu birabbika wa la tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Itu kamu percaya Allah pasti ngasih jodoh sama kamu. Ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Supaya kamu mesti diterima sama cewek, kamu harus paham. Kamu harus paham, cewek itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa cewek tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Kalau Cahadro nggak bisa mencintai, wong kamu seperti pohon pisang kok. Kenapa punya jantung tapi nggak punya hati? Alah lele mesake. Seraumum. Ya selawatan dulu ya. Ditinggal Rafi ya. Ya selawatan. Ya saya diiringi. Isora. Sesuk aku ning surga insyaallah yang ngancani teman-teman hadroh. Tapi yaitu ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Monggo diunjuk Kiai. Pak polisi monggo agak. Polisi pokoknya gelem ngaji esuk mati ini pas pengajian. Amin. Loh, kan gitu. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Ya kan? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Wa yub'asuna ala mamatu, dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Jadi kalau Pak polisi sergap ngaji ya mati ini pas pengajian. Tapi pinggir dalan tok ya mati ini tabrak truk. Saya ini baru ada tugas dari Mabes Polri untuk moderasi beragama dan pemahaman presisi yang benar bagi para anggota. Polisi di Indonesia sekarang alhamdulillah mas, edukasinya dengan presisinya, promoternya, komander rules yang dibuat masing-masing komandan itu luar biasa. Polisi itu yang menjengkelkan cuma satu, polisi Cilugba itu loh, lampu merah belok kiri, iya, dancuk, masih ada loh nukindan itu loh. Iya, loh orang nilang itu kan pakai aturan mas itu loh. Orang tilang resmi itu kan pakai aturan. Orang kok itu. Yang membuat polisi jelek itu gara-gara oknum-oknum seperti itu. Dan sekarang Kapolri tegas. Pokoknya ada anggota nakal, Kapolres langsung ditindak.
anak buahnya. Kapolres tidak mampu, Kapolda. Kapolda nggak mampu, langsung Kapolri. Itu keren itu. Saya dulu termasuk orang yang pertama kali membela Pak Sigit ketika diserang sama netizen soal Kapolri non Islam. Waktu itu saya bilang, Polri itu lembaga Kamtipmas. Artinya apa? Bukan lembaga agama. Siapapun anggota kepolisian, apapun agamanya, selama dia punya kemampuan, kapasitas dan kapabilitas, dia berhak menjadi Kapolri. Yang salah itu kalau Pak Sigit jadi ketua MUI, lah itu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Malah saingan dengan ketua MUI Probolinggo malahan. Ya selawatan le. Saya ngapi sangoni rung. Oh, belum, podo le podo. Shallu ala Nabi Muhammad. Vokalisnya yang mana vokalisnya? Kamu yang berkumis itu. Wah, mbak-mbaknya kalau punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya ya. Coba bareng-bareng belajar dulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqo. Gosek latihan. Keruantol loh kan dari latihan dulu malah keteplak raumum los rarewel Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimin. Ayo ditabui saiki. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimin. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimin. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Hadroh berhenti
dulu, jamaah yang banter bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi yuk sekali lagi. Probolinggo sehat, corona minggat. Muktahimin yang lebih kenceng. Ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwali muktahimin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minan ahwali muktahimin. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikate ning dhuwur bengok ho ho ya saiki sing selawati sing sepuh-sepuh sini panggung ini yuk. Nah, tadi yang anak muda. Sekarang sing tua-tua. Harus menyesuaikan gitu. Kalau anak muda banyak, Pak. Mendung tanpa udan. Apa meneh mundur alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Lagi beda bapake. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kae. Biar. Ra umum. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman Allah sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wada bareng-bareng sholli wa sallim dan iban ala abada sholli wa sallim dan iban ala abada wal ali wal ashabi saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan ketangisan sholli wa sallim biman ala mada Allah sholli wa sallim biman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebaco temenan ger hana turunku kowe
Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sampai jam ini ya Pak? Oh ngendikane Zoom meeting 1 jam. Sudah kurang berapa menit? Tim media 2 menit. Alhamdulillah. Kata Pak Ketua DPR mau panjang mau pendek sama. Jatahnya nggak jelas. Karena Zoom meeting itu kan terbatas waktu soalnya. Oke. Jadi ada tamani, ada roja. Lah, saya pikir begini, organisasinya apapun lah, termasuk Nahdlatul Ulama. Di sini juga ada PDM Muhammadiyah. Saya itu dulu ketika kuliah Pak, itu tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun setengah. Tadi mana orang Muhammadiyah tadi? Oh. Halo bro Muhammadiyah. Saya dulu Pak Haji siapa namanya? Masfo. Oh, apa menjenengi Masfo. Itu saya dulu ngomong Muhammadiyah mati gitu. Loh. Sentimen di Muhammadiyah aku. Saya itu bergaul dengan Cak Nanto, Ketua Pemuda Muhammadiyah dan lain sebagainya. Saya dulu Pak tinggal di Masjid Muhammadiyah itu 4 tahun setengah. Maka saya bilang Indonesia itu selama masih ada NU dan Muhammadiyah itu insya Allah Indonesia akan baik. Maka NU dan Muhammadiyah itu seharusnya saling melengkapi, saling mengkompliti, bukan saling menghina dan mencaci maki. Sudah nggak waktunya lagi kita hari ini ngomong soal tahlil perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Perbedaan antara kunut dan tidak kunut. Ya wong NU sira kunutan yono kok itu. Wong imam madzhabnya jelas kok. Tapi kalau di Probolinggo alhamdulillah sudah tidak lagi terjadi perdebatan soal kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Probolinggo sudah jarang yang sholat subuh. Itulah ya. Angel itu. Saya dulu kuliah Pak Masfo, karena saya nggak kuat ngekos. Saya tinggal di masjid. Lah di Jogja itu kan Muhammadiyah kuat. Nah, ternyata saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Takmir masjid saya itu dewan apa namanya di Muhammadiyah itu, saya tinggal di situ sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. Orang tua saya malah, kan orang tua saya NU dekek Pak. Orang tua saya itu kalau ada orang sholat nggak pakai kopiah, ini Muhammadiyah, ini mesti gitu. Ternyata masuk ya kopiahan gitu loh. Orang tua saya itu keras banget soal NU dan Muhammadiyah. Makanya bapak saya itu ngerokoknya nggak umum karena merasa orang NU. Saya kasih buku bahaya merokok dibaca sama bapak saya. Begitu baca langsung berhenti membaca. Itu bapak saya itu. Malah bapak saya bilang begini, Muhammadiyah karo NU iki mlebune surga dhisik NU. Lah kenapa Pak? Muhammadiyah itu masuk surganya terakhir. Loh, kenapa? Karena Muhammadiyah mengharamkan rokok. Lah hubungannya apa Pak? Muhammadiyah itu kan mengharamkan rokok karena takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Lah percaya dengan peringatan itu. Kalau orang NU tidak mengharamkan rokok, karena orang NU percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Israel. Jadi imannya orang NU lebih kuat daripada Muhammadiyah itu. Itu versi bapak saya itu. Pak Masuk ngerokok enggak Pak Masuk? Oh, enggak, haram Muhammadiyah itu. Kalau orang NU kan pakai ngerokok aja pakai dalil kan. Ni'matul udud ba'da dahar. Lah saya dulu pas tinggal di Masjid Muhammadiyah itu 4 tahun setengah. Itu ya alhamdulillah baik-baik saja. Kalau imamnya nggak pakai kunut, ya nggak pakai kunut. Kalau imamnya pakai kunut, ya pakai kunut. Gitu saja selesai kok itu. Ada masalah nggak Gus? Nggak ada. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di Masjid Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 45 kilo.
Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan. Gitu loh. Hati kurus saya waktu itu. Gitu. Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, gara-gara saya menikah dengan istri NU, Pak, berat badan saya langsung naik 105 kilo. Jadi kenapa saya nikah sama orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, ya kan? Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, istighosahan mangan, manakipan mangan, tetangganya sakit minta didoakan mangan, sing sakit mati mangan meneh itu, pitung dino itu loh. Nganti rupane kayak besek kabeh kadang-kadang. Diang. Tapi ya indahnya NU dan Muhammadiyah itu. Jadi kawan-kawan begini, bagaimana kemudian mewujudkan itu menjadi generasi pemimpin NU masa depan atau Muhammadiyah masa depan? Ya tentunya harus ada roja, harus ada proposal hidup yang kita buat. Maka tadi saya sampaikan husnul tadbir nisful ma'isah. Bagus perencanaan merupakan separuh dari kehidupan. Makanya kenapa kemudian kalau kita anggaran APBD Pemkot Probolinggo, anggaran 2022 sudah mulai dibahas mulai bulan pertengahan semester kedua umpamanya. Karena butuh perencanaan. Butuh perencanaan, butuh aktualisasi, butuh adanya ikhtiar. Maka dulu saya diprotes, Pak. Ketika saya ngaji di lokalisasi, ngaji di klub malam, saya diprotes. Kenapa kamu melakukan itu? Bahkan ketika saya wawancara di TV waktu itu, saya dibilang begini sama seorang ulama yang agak keras lah. Bagaimana pendapat Pak Kiai tentang kajian Gus Miftah di klub malam? Apa jawaban Kiai itu? Itu memalukan. Dia menjual agama hanya untuk kepentingan amplop. Ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, aku. Kok kejem banget dia ngomong seperti itu? Perlu dicatat ya, saya ngaji di klub malam itu murni pure, semuanya saya biayai. Dari konsumsi panitia pengajian sampai saya ke Bali kemana itu tiket pesawat, hotel saya sendiri. Saya bagi mukena sajadah Quran setiap saat. Saya di rumah numpuk Quran ratusan, Pak. Karena hari ini begitu banyak orang yang pengen mu'alaf dengan saya. Sudah ratusan orang yang datang ke pondok untuk minta diislamkan dan lain sebagainya. Dan gak ada biaya apapun. Waktu itu wartawannya tanya sama saya begini, gimana Gus, kajian Anda dianggap memalukan? Jawaban saya apa? Kalau yang saya lakukan kajian di klub malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Solusimu apa gitu loh. Ini bagi saya ngaji di sana, saya plan begini, kemudian Allah menurunkan hidayah dan ternyata efeknya Anda lihat. Saya setahun yang lalu itu mengislamkan seorang pendeta yang dia telah memurtadkan 80 orang. Wasilahnya apa, Pak? Gara-gara saya diundang di acara sebagai bintang tamu Kick di Metro TV. Saya ada 2 orang bintang tamunya, saya dengan dia. Kebetulan saya disuruh cerita tentang kajian saya di klub malam. Selesai acara dia minta nomor HP saya. Kemudian apa, dia datang ke hotel saya setengah bulan kemudian konsultasi dengan saya. Dia mengatakan apa? Kalau Gus Miftah bisa menjawab pertanyaan saya akan masuk Islam. Dan atas izin Allah saya mampu menjawab pertanyaan dia dan akhirnya dia masuk Islam. Maka santri hari ini mohon maaf, Anda punya ilmu itu tidak cukup, harus ada asy-syaja'ah, harus ada keberanian untuk cari apa? Solusi dan terobosan. Kemarin pas saya ngaji di gereja, orang kritik saya gara-gara saya baca kitab salah. Iya, saya akui saya baca kitab salah. Saya jam 3 pagi mau tahajud, mau qiyamul lail sama santri, saya lupa baca kitab, kacamata hitam nggak tak buka. Ternyata saya keliwatan titik 2 ya yang saya baca. Saya diserang habis dan sebagainya. Wah, dasar nggak alim. Iya, saya akui saya nggak alim. Tapi saya punya prinsip qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Saya punya sedikit, tapi saya yakin dan saya bisa mengamalkan ilmu saya. Kalau saya yang dianggap tidak alim saja ada manfaatnya, masa kamu yang alim nggak ada manfaatnya? Please deh. Gitu. Harusnya kamu malu dong, gitu loh. Kamu yang merasa alim, yang merasa hebat, yang merasa banyak ilmu, kok nggak ada manfaatnya? Harusnya malu dengan Miftah yang tidak alim, tapi ada manfaatnya. Maka dibutuhkan asy-syaja'ah, keberanian. Orang lagi bilang begini, itu nasabnya nggak jelas. Nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Saya meyakini persoalan kemarin saya ribut ngaji di gereja itu bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Gitu.
Kalau saya dibilang alah nasabnya nggak jelas, orang harusnya malu loh Pak. Kalau hari ini mengatakan nasabku wong ampuh, mbahku wong hebat, ketika dia mengatakan itu dia tidak jadi apa-apa dan bukan siapa-siapa, harusnya malu dong. Lebih hebat Anda tidak punya nasab hebat tetapi Anda menjadi orang hebat daripada Anda mempunyai nasab hebat tapi tidak bisa menjadi apa-apa. Saelek-elekku aku jadi bisa nyebutke mbahku sampai urutan 15. Saya punya mbah di Ponorogo namanya Mbah Muhammad Besari. Kebetulan saya urutan ke-9 sama dengan istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo. Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijoyo Limo. Itu urutan ke-15 dari mbah saya. Tapi selama ini saya nggak pernah mau mengatakan itu. Aku malu dong kalau mbah saya orang hebat sementara saya bukan siapa-siapa. Mendingan kamu yang punya bapak ibu biasa-biasa saja, tapi kamu menjadi orang yang luar biasa. Oh no, santri kudu kendel. Santai aja nih. Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Makanya kalau mbak-mbaknya tidak mau garis tangannya hilang, jangan sering mencuci pakaian mbak. Gitu loh. Nanti hilang garis tanganmu, bilang. Tapi apa? Punya keberanian. Kalau kemudian Allah mau mengangkat derajat kita, enteng le. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ben bapakmu ketua DPR? Enggak. Mendingan bapaknya bukan ketua DPR tapi anaknya ketua DPR. Tapi yang hebat bukan dia. Dongone bapak ibu nih rasa gaya kowe, Bro. Bapaknya yang bukan siapa-siapa bisa melahirkan anak yang luar biasa. Maka secara psikologis beban dia lebih berat, harus melahirkan anak yang lebih luar biasa daripada dia. Ayo, kan begitu pemahamannya. Maka kalau kembali soal nasab tadi, itu nggak penting. Nasab itu penting tapi bukan jaminan. Bahkan alim itu penting tapi bukan jaminan. Karena sekian banyak orang alim yang kemudian justru tidak manfaat ilmunya. Ini santri harus punya namanya asyaja'ah, keberanian. Saya besok tanggal 28 saya lonceng Omah Asa. OA, Omah Asa di Jakarta, moderasi beragama untuk kebangsaan dan toleransi. Saya buat kajian di situ teman-teman artis supaya membendung paham-paham yang tidak bertanggung jawab. Masih ingat 5V mengharamkan lagu Ya Toibah. 5V artis yang dulu seksi sekarang hijrah, atas nama hijrah mengharamkan peringatan Maulid Nabi. Dia mempersoalkan kenapa nama Muhammad dipasang di masjid, di rumah sejajar dengan nama Allah. Itu musyrik, seolah-olah Nabi Muhammad sama dengan Allah. Ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Logikanya begini Pak, Presiden Jokowi gambarnya sejajar dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Apa kalau gambarnya sama, gambarnya sejajar, itu posisinya sama, kedudukannya sama? Yo raiso. Kenapa kemudian kita pasang nama Muhammad sejajar dengan Allah di masjid dan lain sebagainya? Ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah dari tanah, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku wahai Tuhan, fanafakhta fihi ruh, dan engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku yang dari tanah itu. Wa rafa'tu ra'si, dan aku mengangkat kepalaku. Di surga aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu. Maka itulah yang jadi alasan kenapa nama Muhammad selalu sejajar dengan nama Allah ketika dipasang di masjid. Karena ketika Nabi Adam dikarukan ruh ke dalam tubuhnya, ke dalam jasadnya, kemudian dia bernyawa, pertama kali dia mendongakkan kepalanya dan dia melihat nama Muhammad tercantum di surga dan berjejer dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Kaya ngono artis anyaran kok moro-moro mengharamkan posisi itu, mengharamkan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian saya punya alasan untuk bikin kajian sama teman-teman artis. Alhamdulillah ada puluhan artis yang sudah mendaftar, dari Mas Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, kemudian Rizky Bilar, Lesti, Aura Kasih. Wow, Raumum, kamu nggak tak ajak, kamu nggak akan kuat Ferguson, nggak akan kuat.
Saya pikir kawan-kawan santri semuanya bisa. Tinggal kamu mau apa enggak. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tetapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Yakin. Syaratnya apa jadi orang besar? Kudu ikhlas le. Kayak saya diinjak-injak bertahun-tahun karena saya ngaji di klub malam. Saya dihajar habis-habisan gara-gara saya ceramah di gereja. Ikhlas. Ikhlas itu seperti welcome. Artinya apa? Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Ikhlas itu kuncinya apa? Diam. Ikhlas itu harus diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Kenapa cobaan banyak? Ya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Terima kasih bisa berbagi sharing di sini. Sudah 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat dan akan lahir santri-santri yang luar biasa dari kota Probolinggo. Amin Allahumma amin. Ayo terakhir, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin muslimin muslimat rahimakumullah dan seluruh pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Gus Bista. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dan sekaligus ada manfaat untuk kita semua. Amin. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, merupakan acara terakhir doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimma yastajibu syafa'at wa yarju rahmatahu wa rahmat. Allahumma inna bi hurmati hadan nabiyil karim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadan nabiyil karim ij'alna min khiyamati ummati. Ya Allah, pada malam hari ini kami bersama ulama, para kiai bermunajat kepadamu ya Allah, memanjatkan
syukur kepadamu atas segala rahmat dan nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat bertawajuh, bertemu yang di tempat yang penuh barokah ini. Ya Allah, kami memohon kebaikan atas segala kebaikan yang telah dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami mohon perlindungan kepadamu dari segala, ya Allah, kejahatan dan kebatilan, sebagaimana nabimu dan kekasihmu mohon perlindungan kepadamu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyika wa habibika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'ata minhu nabiyyika wa habibika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, dengan berakhirnya doa tadi maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Ihdinas siratal mustaqim.